Kini, bukit-bukit Amaril Florist bisa menjangkau seluruh Nusantara. Kunjungi akun Shopee Amaril Florist dan selamat berbelanja ya. Stay tune di channel kita. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indonesia bareng sama Amaril Florist. Dalam video kali ini kita akan berbagi momen dan cara kita membuat buke makanan anget-anget cepat saja dari McD. Tantangan membuat buke kali ini adalah karena makanan yang kita rangkai ini terbuka, tidak kering, dan berat karena dibasah ya. Nah, agar tetap higienis di tengah pandemi kayak gini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membuat makanan yang kita rangkai lebih aman dari kotoran. Yuk ikuti videonya sampai selesai. Kita goyang-goyangkan biar isinya lebih pepat lagi, supaya nanti dia tidak terlalu kedodoran. Nah, kalau sudah pepat seperti ini, kita bisa mulai mengisolasi bagian luarnya. Jadi dia bisa kenceng kayak gitu loh. Nah, kalau sudah amat seperti ini, kita bisa ya mulai memasukkan kentangnya itu tadi ke wadahnya. Dan kita isolasi lagi, jadi dia biar nggak lepas. Kemudian nih untuk kardus ayam goreng ini juga bisa kita isolasi bagian luarnya. Kenapa sih kok banyak kita isolasi gini ya, kita selotip kayak gini? Soalnya kan kita pengiriman kan nggak selalu pakai mobil ya. Takutnya nanti ketika pakai motor kayak gitu dia bisa lepas di jalan. Wah, berabi banget ya kalau bisa lepas di jalan kayak gitu. Nah, termasuk untuk pai-pai kayak gini ya, ini bisa kita isolasi juga. Kemudian yang bolong-bolong ini kita pastikan painya sudah dingin, kemudian bisa kita isolasi. Jadi nanti dia biar tidak kemasukan kotoran juga. Nah, udah selesai ya semuanya. Kita sudah pastikan bersih. Ketika dia nanti ada di perjalanan kayak gitu ya. Jadi lebih minim lebih minim dia nanti akan kena kotoran dan debu kayak gitulah. Nah, kalau sudah bisa mulai kita rangkai. Nah, aku ini menyiapkan kardus ya. Ini mungkin ukurannya sekitar 30 cm kali 15 cm lah.
Terus kita buat tatakan bentuk segitiga kayak gini di bagian bawah supaya nanti dia nggak melotrok. Melotrok itu turun ke bawah teman-teman. Nah, kalau sudah, di sini aku menyiapkan stik bambu ya buat penopang dia. Misalnya nih teman-teman nggak punya stik bambu tebal kayak gini, teman-teman bisa juga menggulung kardus ya, jadi agak tebal gitu, kemudian ditempel di bagian belakang kayak gini. Digulung-gulung gitu aja ya, jadi nanti bisa tebal, dia bisa kuat kayak gitu. Atau bisa juga stik sate atau mungkin kayak sejenis lidi sapu gitu ya, itu bisa dijadikan satu, direkatkan jadi agak banyak dan tebal kayak gitu, kemudian bisa direkatkan di bagian belakangnya. Nah, kemudian kita mulai merangkai ya, kita tempelkan wrapping dari makanan-makanan McD tadi ke kardus. Nah, untuk burger dan nasi ini jangan lupa ya, tadi sudah kita lapisi menggunakan selotip besar ya. Tujuannya apa sih? Yang pertama, ketika dia dirangkai gini dan nanti posisinya berdiri, dia nanti tidak akan membuka gitu. Kalau membuka nanti kan otomatis jadi kotor ya. Terus selain itu juga selotipnya tadi itu bisa menjadi tempat kita menaruh lem tembak. Jadi nanti lem tembaknya itu nggak di kertas makanannya tapi di selotipnya kayak gitu. Jadi nanti kan lebih bersih ya, lebih aman. Jangan ketinggalan saus-sausnya ya. Gak nikmat mungkin ya makan McD tanpa saus. Hehe. Nah, untuk biar ada seger-segernya dikit nih, kita tambahkan nih daun presi ya, daun presi segar. Sebenarnya terserah teman-teman sih adanya apa di rumah ya. Ada daun-daunan segar gini ya, oke. Mau dikasih bunga biar cantik juga oke banget gitu kan. Nah, kalau sudah meratakan bagian bawah, kita bisa mulai membungkus bagian bawahnya menggunakan koran kayak gini. Kalau misalnya teman-teman tadi udah pakai karton tebel ya buat buat gagangnya di belakang, dan kalau dirasa itu udah cukup tebel ya nggak perlu kita lilitin koran kayak gini ya. Nanti nggak semakin besar lagi bagian bawahnya, nanti nggak enak untuk dipegang. Nah, buat menutup korannya kita bisa menggunakan kain furing ya ini teman-teman. Warnanya kain furing ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya wrappingnya warnanya coklat, ya bisa pakai warna coklat sebenarnya. Misalnya wrappingnya warna merah, bisa pakai warna merah juga bagian bawah. Kain rumbai-rumbai putih ini juga jenis kain furing atau spunbon yang tipis ya teman-teman. Kan sering banyak yang nanya ya, ini kain apa gitu-gitu kan. Ini sebenarnya kain furing atau spunbon yang tipis teman-teman. Kalau di beberapa toko bunga sih ada yang pakainya namanya kain apa itu lupa ya. Bisa pakai sejenis kertas dorslah juga kayak gitu. Atau paling sering juga pakai ini kain tisu tipis khusus bunga ya, bukan buat yang baju ya, tapi khusus bunga. Tapi memang harganya lebih mahal. Nah, ini kita kasih alternatif yang dia lebih murah tapi tetap kelihatan cantik kayak gitu.
Nah, untuk packagingnya kita pakai kertas cellophane, ini warna nude ya. Kalau ini ya, kalau pada tanya ukurannya berapa sih, nah itu kadang kita juga bingung ya mau balas ya. Untuk kertas cellophane ini sebenarnya sudah dari pabrikan sana tuh dipotongin ya teman-teman. Ukurannya sekitar 55 kali 55, ada juga yang 60 kali 60, ada yang 57 kali 57. Nah, ini kita sesuaikan aja teman-teman sama tinggi buke teman-teman kayak gitu. Jadi kita nggak pernah sih ngasih ukurannya harus segini kali segini gitu. Kenapa? Karena itu nanti bisa membatasi kreativitas teman-teman ya. Misalnya nih ternyata teman-teman bikin bukenya tuh tinggi gitu ya. Padahal udah ngikutin ukuran dari kita, yang padahal buke kita kecil gitu kan, nanti malah jadi kasihan ya, akhirnya kertasnya jadi kurang kayak gitu. Nah, makanya kita nggak pernah tuh menyampaikan ukurannya tuh harus seberapa kayak gitu, soalnya nanti takutnya malah nggak pas di buke teman-teman. Jadi mending kalau misalnya mau ngukur kertasnya ukurannya berapa, nah itu dibikin dulu rangkaian bukenya nih. Misalnya kayak ini kan kita bikin nasinya dulu nih kayak apa gitu kan, nanti habis itu setelah itu baru teman-teman bisa ngira-ngira nih mau ukurannya mau seberapa kayak gitu. Bisa kertasnya tuh dideket-deketin sama bukenya, jadi nanti tahu nih kira-kira aku mau bikin kertas tingginya segini, nanti berarti kertasnya kira-kira bakal segini. Kalau kelebihan jadi dipotong, kalau kurang ya berarti nanti ditutup bagian bawahnya nanti di ending kayak gitu. Kalau ngerangkai pakai cellophane sebenarnya enak sih teman-teman, udah ada ukurannya ya, udah ada 55 kali 55 gitu kan, enak. Tapi kalau pakai furing atau spoon itu kan kadang-kadang dia panjang ya kertasnya tuh, jadi nanti motongnya jadi harus dipas-pasin dulu sama bukenya kayak gitu. Oh ya, untuk informasi pembelian kertas cellophane dan segala macam alat-alat yang kita gunakan untuk merangkai buke kita kali ini, nanti bisa teman-teman cek juga di kolom deskripsi ya. Nah, buke McD kita sudah jadi ya. Siap nih dikirim ke orang tercinta, dan isinya bisa kamu sesuaikan nih dengan kebutuhan. Mau untuk kebutuhan sarapan, makan pagi, cemilan sore, ataupun makan malam. Bukenya sendiri lumayan berat ya teman-teman. Jadi mungkin bisa sih dijadikan semacam pertimbangan untuk pengirimannya itu bisa menggunakan mobil kayak gitu, biar lebih aman dari kerusakan serta dari kotoran. Tapi misalnya kepepet banget harus pakai motor juga bisa, selama nanti mungkin di jalan pelan-pelan gitu ya, atau nanti mungkin bisa boncengan juga sama temennya, bantuin nih bawain temennya gitu. Nah, kalau kamu suka nih dengan video-video kami, jangan lupa untuk subscribe serta menyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya dari Indonesia. Dan kalau kamu ada ide-ide nih bikin buke-buke unik lainnya, silahkan komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga ya buat mengecek video-video tutorial kita lainnya di halaman Yahoo Indonesia. Nah, selamat mencoba dari rumah, tetap sehat dan tetap happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.